Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Renhat Bunga Ranatanael dengan nomor NIM 1910611308, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai persoalan legitimasi hukum internasional terhadap invasi Rusia. Pada tanggal 24 Februari 2022 adalah menjadi hari pertama Rusia dalam melakukan invasi ke Ukraina. Berdasarkan laporan dari kantor Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia, ini telah menewaskan lebih dari 550 orang penduduk sipil Ukraina yang tidak bersalah. Perang terbuka antara kedua negara ini juga telah menyebabkan lebih dari 2,5 juta penduduk Ukraina terpaksa mengungsi ke sejumlah negara tetangga seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria. Tidak hanya itu, konflik bersenjata ini juga telah menimbulkan kerusakan dalam skala besar pada sejumlah infrastruktur baik sipil maupun militer di wilayah Ukraina. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Rusia melancarkan invasi, yaitu karena faktor ekonomi, politik, dan ideologi. Tetapi beberapa sumber lain menyebutkan alasan Rusia menyerang Ukraina juga karena demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina. Terlepas dari apapun itu, yang terpenting adalah bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai konflik bersenjata yang telah memakan banyak korban ini. Rusia jelas melanggar piagam PBB yang melanggar penggunaan kekuatan terhadap integritas wilayah atau memberikan politik negara manapun. Intervensi militer Rusia melanggar beberapa ketentuan hukum internasional. Yang pertama, pasal 2 ayat 4 Piagam PBB tentang penggunaan kekerasan. Kedua, resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970 tentang deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional tentang hubungan persahabatan dan kerjasama antar negara. Yang ketiga, resolusi Majelis Umum PBB nomor 2131 tahun 1965 tentang deklarasi tidak dapat diterimanya intervensi dalam urusan dalam negeri negara dan perlindungan kemerdekaan dan kedaulatan mereka pada pasal 1 dan pasal 2, dan resolusi Majelis Umum PBB nomor 3314 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Desember 1974 tentang agresi. Lalu yang keempat, perjanjian bilateral antara Rusia dengan Ukraina seperti perjanjian persahabatan, kerjasama, dan kemitraan antara Rusia dan Ukraina yang ditandatangani pada tahun 1997, serta memorandum non-proliferasi senjata nuklir pada tanggal 5 Desember 1994 di Budapest. Lalu untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina ini ada beberapa opsi. Dari Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sangatlah diperlukan, dan juga serta peran dan kontribusi negara-negara dunia juga sangatlah vital untuk membantu kedua negara ini yang sedang berkonflik menuju meja perundingan. Demikian analisis yang dapat saya berikan mengenai informasi antara Rusia dan Ukraina. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.